Oke, hari ini kita akan bahas confidence interval. Ya, kemarin harusnya saya akan coba ini juga saya record slideshow. Oke, confidence interval estimation sudah kelihatan ya di layar ya? Sudah. Oke. Jadi confidence interval, estimasi dari interval kepercayaan terhadap data yang kita gunakan. Itu mungkin lebih cocoknya seperti itu. Jadi ini yang akan kita inikan. Saya pakai buku Levin yang bab 8, yang edisi 8 ya. Anda sudah punya belum? Kalau belum nanti saya share kepada Anda. Oke, kita lanjut dengan ini. Jadi kita tahu bahwa ada populasi, ada sampel dan lain-lain. Nah, kemudian kita seberapa tingkat kepercayaannya di sini yang kita akan bahas hari ini. Dalam bab ini kita akan belajar membangun dan menginterpretasikan estimasi dari selang kepercayaan dari suatu rata-rata populasi dan proporsi populasi. Perbedaannya kalau rata-rata populasi datanya continuous, masih ingat data itu ada data rasio dan interval, skala rasio, skala interval, kemudian ada skala dua lagi yaitu nominal dan ordinal. Nominal ordinal tidak bisa dirata-ratakan, yang bisa dia diambil proporsi, ya. Jadi makanya ada dua macam di sini. Untuk menentukan dan tujuan berikutnya adalah untuk menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk membangun tingkat kepercayaan terhadap rata-rata populasi atau proporsi populasi. Selalu dibahas dua, rata-rata populasi dan proporsi populasi, karena populasinya datanya yang berbeda. Oke. Selain ini juga ada nanti ada bab 86, 8.7, 8.8 adalah contoh aplikasinya dari confidence interval, kemudian ukuran sampel dan bootstrapping. Nah, jadi di dalam pelajaran ini kita akan mencoba confidence interval untuk populasi rata-rata populasi, population mean yang disimbolkan dengan mu. Jika populasi dengan dua syarat, apakah dia standar deviasinya diketahui atau standar deviasinya tidak diketahui. Jika tidak diketahui bagaimana, jika diketahui bagaimana. Kemudian yang kedua adalah confidence interval untuk proporsi populasi. Yaitu kalau di sini adalah mu, kalau di sini simbolnya adalah P. Ya. Jadi berbeda ininya ya, simbolnya. Dan ini berarti kalau mu populasi, kalau S rata-rata simbolnya itu untuk sampel. Kemudian bagaimana menentukan jumlah sampel yang diperlukan. Itu yang akan kita bahas dari ini. Jadi sebelum ke sana maka kita ini ada titik dan estimasi titik dan estimasi interval. Estimasi dari titik adalah satu angka, misalnya tadi rata-rata atau proporsi, ya, persentase. Kalau proporsi itu bisa juga ini. Jadi ini titik tengah datanya yang merupakan point of estimation. Kemudian ada sebarannya, kira-kira di sini lower confidence limitnya adalah, atau bagian bawahnya, batas bawahnya adalah di sini, batas atasnya di sini. Dari mana datanya kan sudah kita plotting semua di sini. Kalau dia 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Sehingga
data-data tersebut, kemudian diambillah, ketemulah misalnya ini untuk populasi, min populasi, maka rata-ratanya ada di point estimation ini. Kemudian jarak antara lower sampai upper ini dinamakan lebar dari interval kepercayaannya, selang kepercayaannya, ya, dari titik paling atas paling bawah. Kalau dia berada di daerah sini berarti itu merupakan bagian dari populasi tersebut. Di luar ini berarti dia bukan milik dari ini, walaupun ada datanya mungkin di sini. Jadi, nah, estimasi titik itu kalau kita mengestimasikan suatu populasi, parameter populasi, maka kita pakai mean atau proportion, mu atau p. Sedangkan untuk sampel statistik, kalau ini populasi ya, kalau ini sampel statistik, maka kita gunakan rata-rata dan P, proporsi. Jadi mungkin lebih diinikan lagi. Jadi kalau di sini ini adalah sampel yang perlu diinikan. Maaf, saya lewat. Jadi yang di sini adalah sampel. Untuk lebih jelasnya, yang ini adalah populasi. Kalau Anda berbicara tentang populasi, maka harus pakai mu rata-ratanya atau P untuk proporsinya. Sedangkan untuk sampel, maka Anda pakai X rata-rata seperti ini dan P proporsi untuk sampel nilai statistik untuk proporsi. Nah, apa itu confidence interval? Seberapa ketidakpastian, seberapa besarkah ketidakpastian yang berhubungan dengan estimasi titik dari suatu parameter populasi, ya? Seberapa besar ketidakpastian point estimate? Kalau Anda menyatakan rata-rata tinggi badan mahasiswa Universitas Bakri adalah 165, seberapa ketidakpastiannya seperti itu. Itu adalah confidence interval tadi. Nah, estimasi interval disediakan merupakan informasi yang merupakan karakteristik dari populasi, ya. Interval estimate tadi dinamakan confidence interval. Jadi point of estimate tadi informasi tentang populasi, karakteristik populasi, ya, yang perlu diinikan. Kita lanjut dulu sambil jalan, nanti boleh sambil nanya. Jadi estimasi dari selang kepercayaan, suatu interval yang menggambarkan nilai satu range gitu, dengan mempertimbangkan variasi dari dalam sampel dari suatu sampel ke sampel yang lain. Sebagai contoh, pada observasi dari satu sampel, didasarkan pada satu sampel, berdasarkan satu sampel, dengan memberikan informasi tentang seberapa tepat atau seberapa jadi tepat ketidakpastian populasi tersebut, ya, biasanya dinyatakan dalam bentuk 95% atau 99%, dan tidak mungkin ketepatannya 100% karena dugaan, ya, pendugaan semuanya, ya. Jadi bisa juga 90%, 95%, 99% tepat gitu. Oke.
Berikut adalah contoh